Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abna'i fillah, at-tulabat talibat, a'adakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mubasharatan, nuwasil darsana al-yawm. والآن نحن ننتقل إلى الفصل الثالث ألا وهو الفرق بين الكتب السماوية والصحف. Perbedaan antara kitab samawi dan suhuf. Innal kutub samawiyah al-munazzalata 'ala ar-rusul katsirah. Ya, sesungguhnya kitab samawi yang diturunkan kepada rasul itu sangat banyak, katsirah. Wahiyah bi'adadi rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan jumlah rasul. Dalam hadis dikatakan kurang lebih 350 ya jumlah rasul, dan seorang nabi itu dikatakan di riwayat 124.000. Tapi yang kita imani yang hanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa yajibu 'alal muslim an yu'mina imanan tafsilian. Wajib bagi seorang muslim untuk apa? Beriman secara tafsili, yaitu imannya terperinci ya. Bi arba'ati kutubi wa adadi minas suhub, dengan 4 kitab yang disebutkan daripada 4 kitab yang disebutkan di Al-Qur'an. Dan juga suhub-suhub yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kama akhbarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, sebagaimana Allah terangkan di dalam kitab Al-Qur'an. Wa fima yali tafsil bibayani dzalika. Al-awwal Az-Zabur, yang pertama kitab Zabur. Apa Zabur itu? Huwa kitabun min kutubillah, kitab daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalah anzalahu ala nabiyina Daud alaihi salam, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa laisa fihi ahkam syar'iyyah. Ini dia. Dan di kitab Zabur itu tidak terdapat hukum-hukum syar'iyyah. Li'anna Daud ma'murun bittiba'i syariati Musia. Karena Nabi Daud itu diperintahkan untuk apa? Ittiba, mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi Zabur ini nggak ada hukum syariatnya ya. Karena apa? Karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Nabi Musa. Tapi apa? Fihi adkar. Di dalam Zabur ini ada zikir-zikir, wa mawaid, dan pelajaran atau nasihat, wa ada'iyah, dan doa-doa, dan hikam ya, hikmah. Jadi isinya Zabur, ini dicatat, ini isi daripada kitab Zabur ialah pertama zikir, kedua nasihat atau pelajaran, ketiga doa-doa, dan yang keempat hikam ya, yaitu hikmah. Wadzabur fil lugha maknahu al-kitab, dan Zabur secara bahasa maknanya kitab ya. Wa jam'uhu zubur, dan jamaknya zubur. Ini dia dalilnya. Surah Al-Isra ayat 55, kita langsung ke syahidnya. Wa ataina Dawuda zaburo, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud zaburo, kitab Zabur. Ini juga sama. Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua. Nantakil ila tsani, yakni at-Taurah. At-Taurah hiya kitabullah min kutubillah. Sama ya, kayak apa namanya? Kayak tadi itu Zabur, kitab daripada kitab Allah, al-munazzala ala nabiyina Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Libayani al-ahkam asy-syar'iyyati. Tadi kalau Zabur nggak ada hukumnya, di Taurat ada ya. Libayani ahkam asy-syar'iyyah, di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Wal aqaid, jamak daripada akidah ya, tauhid as-shahihah, tauhid yang benar, armadiyah, al-mardiyah, yang diridhoi oleh Allah, wa tabsyir, dan apa? Busyra ya, memberikan kabar bahagia. Biduhuri nabiyyi min nabiyyi Ismail,
akan apa namanya ini, zuhur ini nampaknya nabi daripada Nabi Ismail, wahwa biduhuri bani ya, nabi min bani Ismail. Oh, afwan, maksudnya di apa namanya, di kitab Taurat ini ada kabar bahagia tentang kemunculan nabi, yang mana nabi ini dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Siapa dia? Wahwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isyara ila annahu ya'ti bi syar'i jadid. Dan juga diterangkan di dalam kitab apa namanya, Taurat ini, bahwasannya Nabi Muhammad itu datang dengan syariat baru ya, beda dengan syariat Nabi Musa. Yahdi ila Darussalam, yang menunjukkan kepada Darussalam, yaitu ke surga. Darussalam artinya apa namanya, tempat yang selamat ya, yaitu surga. Wahwa ghairu suhub allati anzalallah, yaitu bukan daripada suhub yang mana Allah turunkan kepadanya. Wa Taurat labzun Ibrani. Taurat ini artinya di sini lafaz Ibrani, yaitu lafaz daripada bahasa Ibrani. Ibrani ini bahasanya orang-orang Yahudi. Ma'nahu at-ta'lim. Ini dia makna Taurat itu, catat ya. Lafaz Ibrani yang berarti ta'lim ya. Itu dia artinya ta'lim ya, pengajaran. Wasyari'ah, dan syariat, hukum-hukum. Ini dia dalilnya. Wa fi dzalika qala Allah Ta'ala. Dibaca sendiri ya, Al-Isra ayat 2. Ini mungkin sama ya, sama yang apa dalilnya yang pertemuan kemarin, kita lewati aja. Di sini dia. Ini Al-An'am ayat 91. Ini dia. Bisa dibaca Al-An'am ayat 91. Syahidnya di sini. Taj'alunahu qaratiso tubdunaha wa tukhfunaha, yang artinya orang-orang Yahudi itu menjadikan kitab-kitab itu, yaitu Taurat, sebagai lembaran kertas yang tercerai-berai. Artinya kitabnya nggak dipakai ya. Tubdunaha, kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Sebagaimana Ustaz jelaskan minggu lalu, Ustaz Yahudi ini mengambil apa namanya, hukum daripada Taurat itu yang dia inginkan dan menyembunyikan. Kalau mereka nggak senang itu nggak dipakai hukumnya. Contohnya salah satunya yaitu kehadiran Nabi kita sebagai khatimil anbiya, penutup daripada Nabi. Padahal mereka tahu Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam kitab mereka di Taurat. Nabi terakhir itu akan lahir ya, di tempat yang mana padang pasir dan ditumbuhi kurma ya. Dan waktu itu apa namanya, ciri-ciri yang cocok itu ada dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang Yahudi ini pada datang, sebagian di Mekah, sebagian di Madinah, sebagian di Taif ya. Waktu itu ada dua ya, Madinah dan Taif. Mereka menunggu kehadiran Nabi terakhir. Namun disayangkan, Nabi yang terakhir itu bukan datang dari keturunan mereka. Ini salah satu sifat buruknya orang Yahudi, itu fanatik ya, ta'assub ya, fanatik berat ya. Mereka hanya mau menerima Nabi dari golongan mereka. Jadinya karena Nabinya lahir dari bangsa Arab, maka apa? Maka mereka menolak, dan kitabnya isi daripada kitab Taurat itu disembunyikan. Taib, sekarang kita pindah ke Injil. Wa kitabun min kutubillah, sama kitab dari kitab-kitab Allah. Anzalahu alal masih, yang diturunkan kepada al-masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Libayanil haqaiq wa da'watil khalq li tauhidil khaliq. Menjelaskan tentang tauhid ya, akidah mengesahkan Allah. Wan nasakha ba'dul ahkam at-Taurah al-far'iyyah ala hasabil iqtida, yang mana kitab Taurat ini menasahkannya, itu menghapuskan hukum-hukum Taurat.
Hukumnya apa? Yang bersifat far'iyah, yaitu yang bukan inti. Ya, far'iyah itu cabang. Yang namanya inti itu seperti akidah, apa namanya, akhlak dan lain sebagainya, itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu tetap ya dipertahankan. Yang namanya tauhid tidak ada ya, tidak ada yang berubah dari zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wata Bashir, nah ini juga di kitab Injil diterangkan tentang kehadiran siapa? Nabi Zuhuri Khotimil Anbiya, yaitu penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Wal Injil mawjud al-an lahu arba'ah nasakh. Dan Injil yang sekarang ada ini, itu ada 4 ya, arba'ah nasakh, 4 salinan ya, atau 4 tulisan kulluha muharrofa. Semuanya telah muharrofa, menyimpangnya sudah diganti, sudah ditulis ulang ya, nggak asli. Mubaddalah li'annaha allafat ba'da raf'i Isa bi aksari min mi'atai sanah. Penyebabnya kenapa? Karena apa namanya, Injil yang sekarang itu ditulis ya oleh ditulis setelah berapa ratus tahun ya setelah kematian Nabi Isa. Jadi kitab Injil sekarang itu ditulis setelah ratusan tahun kematian Isa. Makanya ya orang-orang penulisnya ini nggak pernah bertemu sama sekali dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini sama ini lam yaron masih tidak apa yang menuliskan Injil di atas ini tidak pernah melihat Nabi Musa secara asli ya, wahum mata wa marqas walau ketawayuhan. Kalau mulai mana? Ini dia. Dan Injil yang sekarang ini kulumin haulai manakidu lil akhor ya. Fi katsiri minal matalib, artinya Injil yang satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Yang mana apa namanya, yang Injil yang satu ini menentang Injil yang ini, yang satunya menentang lagi, apa namanya, bertentangan ya, nggak ada kesamaan. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran kita maunya dicetak di Arab, apa namanya, di Arab Saudi, mau dicetak di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Timur Leste, mau di Inggris, sama semua, nggak ada yang berubah. Walaupun harokatnya beda, nggak ada ya, nggak ada walaupun harokatnya beda. Wa qad kana lin nasara anajil katsira wa ghairu hadhil arba. Dahulu apa namanya, Injil itu sangat banyak ya selain 4 ini, walakin ba'da raf'i Musa alaihissalam. Ustaz cepati ya, biaksari min mi'atai sana alu ala ilghaiha. Tetapi yang apa namanya, yang Injil banyak tadi itu, yang jumlahnya sampai ratusan itu, telah apa, ilgo dia apa namanya, dibatalkan ya, nggak sah ya. Yang diakui cuman 4 ini. Ini dalilnya. Ini dalilnya juga sudah kita baca ya. Ini dia ayat Al-Maidah ayat 66. Walau annahum aqamut Taurah. Dan ini artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, mereka akan mendapatkan makanan di atas mereka dan di bawah mereka. Bisa dibaca sendiri ya. Ini ada kata lau di sini, artinya andaikan ya. Berarti apa? Walau annahum aqamut Taurah, andaikan mereka itu menjalankan Taurat. Kata andaikan berarti mereka tidak menjalankan Taurat dan Injil. Taib, kita pindah ke Al-Quran. Ini dia. Al-Quran huwa asyraful kitab anzalahu Allahu ala asrafi rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kitab yang paling mulia ya, asyraful kitab, kitab yang paling mulia, yang mana Allah turunkan kepada nabi yang mulia pula. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutub. Dan dia adalah kitab yang terakhir ya, kitab ilahiyah, kitab yang Allah turunkan yang terakhir. Nuzulan wa nasikhan lil jami'il kutub al-munazzalah. Yang mana Al-Quran ini menghapuskan hukum-hukum kitab terdahulu ya.
ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. La yumkin an yalhiqahu taghyir. Tidak mungkin Al-Qur'an ini ada apa? Taghyir, perubahan, wala tabdil, diganti-ganti ayatnya. Jadi Al-Quran ini dari Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak bakal asli, ya, tidak akan berubah. Al-Quran yang kita baca dengan yang Nabi Muhammad SAW baca, yang siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Syafi'i, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya, itu semua sama, ya. Karena Allah sendiri yang jamin. Sebagaimana firman Allah, ini Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang turunkan Al-Qur'an, ya. Al-Dzikra di sini maksudnya Al-Qur'an, ya. Dzikra artinya pengingat, karena Al-Qur'an di antara namanya Al-Dzikra. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya. Wa huwa a'dhamu ayat ala nubuwwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini merupakan apa? A'dzamul ayah, ya, tanda-tanda daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena bangsa Arab dulu berbangga-bangga dengan balago, kefasihan kata. Di Al-Quran ini merupakan apa namanya? Kitab apa? Isinya itu pokoknya paling fasih, ya. Orang-orang Arab, walaupun jahiliyah, ya, walaupun dia ini nggak beragama Islam, tapi tetap dia mengakui kehebatan Al-Quran ini. Bahkan Umar bin Khattab, ya, ketika baru membaca Al-Quran itu mengatakan kitab ini bukan makhluk yang menciptakannya. Maka apa? Selesai Umar bin Khattab ini membaca Al-Quran, ya, Al-Quran yang apa namanya direbut dari adiknya itu, langsung dia masuk Islam. Karena apa? Baru membaca surah Al-Quran. Thayyib. Untuk suhub, insya Allah kita lanjut di pertemuan depan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.